walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minalladzina utul kitab kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Baik, bismillah, kita perhatikan pada lafal walamma ja'ahum. Pada kata walamma ini ada huruf mim yang berharakat tasydid. Tasydid adalah tanda yang seperti ini. Ini kita namakan dengan tasydid. Tasydid. Apabila ada huruf mim berharakat tasydid, ini kita namakan dengan bacaan gunnah, dan ia harus ditahan, teman-teman. Harus ditahan suaranya sepanjang 2 harakat. Walamma, nah, ma sudah kita ma'rufkan, yaitu ada mad tabi'i. Kemudian lafal ja'ahum, panjangkan huruf ja sepanjang 4 harakat atau 5 harakat, karena pada saat ini ada bacaan berupa mad wajib muttasil. Mad yang terjadi disebabkan karenanya ada huruf hamzah yang datang setelah huruf mad. Huruf madnya di sini adalah huruf alif. Maka di atas alifnya ada tanda seperti ini menandakan dia dipanjangkan 4 harokat untuk huruf sebelumnya. Maka kita baca ja'ahum. Nah, kemudian mim di sini harus dijelaskan karena dia ada bacaan izhar syafawi. Kemudian rasulum, su mad tabi'i, dhamma bertemu, lum min indillah. Pada lafal lum min indillah, nah, di sini ada lun berharakat dhammatain bertemu dengan huruf mim. Apabila ada tanwin, pada dasarnya tanwin adalah suara nun yang dimatikan atau dilafalkan tapi tidak ditulis, bertemu dengan huruf mim, maka suara nunnya dimasukkan kepada huruf mim dan diganti dan dihilangkan. Maka hukum tajwidnya dinamakan dengan idgham. Nah, langkah kedua di sini karena dia wajib ditahan karena bertemu mim bertasydid, ditahan, maka dinamakan dengan bi gunnah. Nah, idgham bi gunnah juga ini bisa kita namakan dengan idgham kamil. Maka masukkan tanwinnya kepada mim. Rasulum, rasulum, baru dilepas. Kemudian min indillah. Jelaskan suara nun ketika bertemu dengan huruf ain karena ia ada bacaan izhar, yaitu artinya jelas, al-wuduh wal bayan, artinya jelas. Apa yang dijelaskan adalah suara nunnya diperjelas. Kemudian pada lafal min indillah ada nun sukun bertemu dengan huruf dal, maka ada nun ketemu huruf dal, maka dinamakan dengan bacaan ikhfa. Cara membacanya samarkan suara nunnya kepada makhraj daripada huruf dal. Huruf dal termasuk huruf yang dia keluarnya daripada ujung lidah yang bertemu dengan perbatasan antara gigi seri atas kita dengan gusinya. Maka min indi, bukan min indillah, tapi min indillah, langsung ke huruf dalnya. Lafal Allah bila dalun kasrah ditebalkan. Kemudian pelafal musaddiqul lima ma'ahum. Pada lafal qul lima ada dhammatain bertemu lam. Maka ini kita namakan dengan idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan, cara membacanya masukkan tanwinnya kepada huruf lam. Musaddiqul baru dilepas. Musaddiqul lima ma'ahum. Ma tabi'i fathah bertemu nih. Ma'ahum mim mati bertemu dengan na izhar syafawi.
Kemudian nabadza fariqum minal ladzina, fari mad tabi'i kasrah bertemu ya sukun, kum, nah ini sama ada dhammatain bertemu mim, yaitu kita hukumi dengan idgham bi gunnah sebagaimana tadi rasulum ya ditahan suara nya sepanjang 2 harokat. Maka nabadza fariqum baru dilepas. Minal ladzina, alladzina di sini ada bacaan alif lam syamsiyah mudghamah. Kemudian zina ada mad tabi'i. Utul kitaba, mad tabi'i pula ada dhammah bertemu waw sukun. Kemudian lafal kitab ada alif lam di sini. Alif yang ditandai dengan tanda lingkaran kecil berupa lingkaran kecil dianggap tidak ada karena dia di situ hamzah yang tidak dibaca, atau di sini biasanya alif untuk membedakan antara dia jamak atau bukan. Alkitab di sini lamnya jelaskan. Kemudian kitab Allah ya. Utul kitab ta mad tabi'i fathah bertemu alif kecil. Kitab Allah pun sama, fathah bertemu alif kecil, tebal apa? Kepanjangan 2 harakat. Allahnya didahului dengan fathah, maka lafal Allah tebal. Tapi huruf ba-nya tidak boleh ditebalkan ya teman-teman. Contoh kitab Allah, tapi dia kitab Allah. Kitab Allah ya, ba-nya tipis, Allah-nya tebal. Kemudian pada lafal wara'a zuhurihim ka'annahum, pada lafal ro-nya tebal karena dia ro tafkhim, ro yang dibaca dengan tebal karena dia berharakat fathah. Dan ro sendiri punya bacaan mad wajib muttasil, maka ro dipanjangkan 4 harakat. Wara'a zuhurihim, Allah tebalkan, jangan dibaca zuhurihim ya. Jangan sampai kita merubah huruf za diganti dengan huruf apa teman-teman? Diganti dengan huruf zai. Ini sering terjadi. Zuhurim itu dengan zai. Nah, ini salah. Tapi dia Allah tebal. Huruf belakang kali lidahnya kita naikkan. Ujung lidahnya, ujung lidah kita nempel dengan gigi di atas. Hu mad tabi'i mim idhar syafawi jelas mimnya. Ka'annahum nun bertasydid sebagaimana mim bertasydid, yaitu ada bacaan gunnah ditahan suara n ya. Ka'annahum baru dilepas. Mim mati bertemu la sebagaimana tadi, yaitu izhar syafawi. La mad tabi'i ya'lamun, ada bacaan mad arid lis-sukun, yang dimana di sini munnya kita hukumi dengan bacaan mad arid lis-sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4, boleh 6 harokat. Tapi kita ngambil 4 ya teman-teman. Baik, kita coba ulang sedikit. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitab. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan bahasan tajwid ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.